Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan kita diskusikan di video kali ini adalah apa sih perbedaan antara metode entry ketika retrace dengan metode entry ketika terjadinya breakout. Jadi ada yang sebagian bertanya, mana sih yang lebih baik dari kedua metode ini? Sebenarnya kedua metode ini dua-duanya baik. Yang paling penting itu adalah teman-teman mendapatkan signal kuat serta validitas yang kuat ya di dalam menentukan entry itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke grafiknya saja ya. Jadi teman-teman bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi seperti biasa ya, kalau teman-teman menonton video ini, pertama itu yang harus kita identifikasi itu adalah time frame besar dulu. Jadi untuk mencari kekuatan candle. Jadi ketika ada candle besar, di situ kan kita mendapatkan informasi kalau yang sedang dominan bertransaksi kan adalah buyer ya. Jadi di kepala kita ya, pada saat yang dominan bertransaksi adalah buyer, maka transaksi yang akan kita lakukan itu adalah buy. Nah persoalannya adalah kapan kita entry-nya, apakah ketika retrace ataukah ketika breakout. Nah di dalam menentukan retrace ya, candle yang besar ini kan harus kita breakdown ya, breakdown menjadi time frame yang lebih kecil. Nah biasanya saya menggunakan M30, jadi teman-teman nanti juga bisa menggunakan M15 ya. Nah syarat minimal ya struktur harga untuk menemukan key level baik ketika retrace maupun ketika breakout, syarat minimalnya kan harus ada 4 harga. Jadi yang pertama ada harga low ya, ada harga high, ada harga high low, dan ada harga high. Jadi secara struktur nah ini sudah memenuhi. Kalau ini memang terbentuknya bullish trend ya, atau bullish chart kalau kita ngomongnya. Jadi kalau ini kita sebutnya dengan bullish candle yang menjadi representasi kekuatan tren. Nah ketika kita break ya, ini yang dinamakan dengan bullish chart. Oke, setelah kita mendapatkan standar minimal atau syarat minimal daripada struktur harga ya, jadi naik ya, retrace dia naik lagi ya, ini kan sudah terbentuk yang dinamakan dengan bullish chart. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya, kita cari area support dan resistennya ya. Jadi kalau lihat dari struktur ini yang dinamakan dengan support ya, ini yang dinamakan dengan resisten. Oke, ini support, nah, ini dinamakan dengan resisten. Oke, jadi pada saat resisten ini di break ya, inilah yang dinamakan dengan breakout ya. Ada juga yang menyebutnya dengan break of structure ya. Bos ini kan break of structure, artinya struktur harga naik dan turun ini berubah ya, dia membentuk struktur baru. Nah yang mau kita identifikasi selanjutnya, jadi setelah kita menemukan area support dan resistennya, ketika ini di break yang tadinya resisten, kalau kita tarik garis sana ya, maka ini akan berubah menjadi support. Jadi fokus dan konsentrasi kita itu kepada struktur baru ya. Nah apabila kita menemukan market misalnya dia naik sedikit, nah terus dia berbalik nih. Oke, ketika dia berbalik seperti ini, kita akan bisa menentukan struktur yang baru ya, maksudnya area resisten yang baru. Nah ini dia akan membentuk resisten. Oke, nah area support ini bisa menjadi area key level kita ya, tapi dengan catatan apabila ya ada signal yang memberikan indikasi kalau entry di sini memang ada validitasnya ya. Jadi validitasnya dalam bentuk apa? Oke, misal harga ini turun seperti ini, tiba-tiba dia membentuk satu pola candle yang kita sebut biasanya ini dinamakan dengan hammer ya. Nah ketika close price, open dan close ini, nah di sini kita bisa menentukan entry-nya ya. Di bawah sini
kita bisa menentukan XL-nya. Oke. Nah, entry seperti ini, inilah yang dinamakan dengan entry ketika terjadi retrace. Apa yang dimaksud dengan retrace? Ketika terjadi pembalikan sementara, ya. Validitasnya apa? Oke, hitungannya begini. Pertama, ya, entry kita berada di area support ini. Ya. Yang kedua, dia sudah membentuk yang dinamakan dengan swing low. Ya. Yang ketiga, ini ada pola satu candle yang dinamakan dengan hammer. Validitasnya, close price-nya candle selanjutnya. Oke, clear ya? Tapi ada kalanya ya, setelah terbentuknya ya validitas seperti ini, karena kekuatan candle yang H4 menginformasikan ada begitu besar volume buyer, bisa saja muncul satu candle besar begini. Ya. Nah, ketika muncul satu candle besar, resisten ini juga di break. Artinya kalau kita tarik garis selanjutnya, ya, ini akan membentuk area support baru. Nah, pertanyaannya adalah ketika di break, ya, apakah ini yang dinamakan dengan breakout? Jawabnya iya. Inilah yang dinamakan dengan breakout. Pertanyaannya adalah ketika breakout seperti ini, pada saat muncul candle besar seperti ini, apakah kita langsung entry? Belum tentu, ya. Kenapa saya bilang belum tentu? Teman-teman harus pastikan dulu. Nah, ini area yang tadinya resisten berubah menjadi area support. Teman-teman harus pastikan dulu bentuk daripada candle ini. Jadi kalau candle ini bentuknya engulfing, nah, kita bisa entry di sini. Nah, jadi kapan dikonfirmasi terbentuknya engulfing? Ketika close price ini. Ini open, ini close, ya. Ketika sudah close, next candle, misalnya next candle begini. Bisa hapus dulu ya. Misalnya next candle bentuknya seperti ini, mungkin dia turun dulu. Nah, dia naik sedikit. Nah, di sini kita bisa menentukan entry-nya. Sini kita entry, di bawah support ini kita gunakan Excel. Oke, jadi saya review sekali lagi. Kapan kita menentukan entry ketika retrace? Satu ya, patokannya harga itu berada di dekat support. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, ada pola satu candle yang dinamakan dengan hammer, di mana validitasnya close candle yang satu ini, ya. Nah, yang ketiga, dia sudah membentuk swing low. Jadi ada 3 validitas. Support yang pertama, hammer yang kedua, ya, yang ketiga ada yang dinamakan dengan swing low. Nah, untuk breakout, ya, validitasnya apa? Validitasnya resisten ini sudah di break, ya, satu candle besar ini bentuknya engulfing, ya, atau bentuknya marubozu. Terus next candle, ya, ini bisa menjadi area entry. Di bawah support ini bisa gunakan stop loss, ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan ini bisa ditangkap. Intinya adalah Anda mau entry di area retrace ataupun Anda mau menentukan di area breakout, sebenarnya sama-sama bagus. Yang paling penting itu adalah ada informasi dalam bentuk candle yang memberitahu kita kalau itu memang memberikan validitas kuat untuk melakukan entry, terutama entry buy, ya. Saya kira itu saja sharing singkat saya di video kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ada yang salah.